seluruh dunia Islam, garis keturunan Nabi Muhammad, atau yang dikenal sebagai Sayyid atau Syarif, selalu menempati posisi kehormatan yang luar biasa. Selama berabad-abad, merekalah yang memegang kunci kota suci Mekah. Tapi, lihatlah Arab Saudi hari ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa keluarga Al-Saud yang berkuasa? Padahal mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pemegang takhta tertinggi di tanah lahirnya Islam justru berasal dari klan yang dulu dianggap sebagai orang luar dari pedalaman gurun Najd? Di tanah suci, garis keturunan Nabi memang menjadi simbol suci yang tak terbantahkan. Namun sejarah mencatat bahwa politik dan kekuasaan punya jalannya sendiri. Ini bukan sekadar cerita tentang mahkota, melainkan kisah tentang aliansi mistis, pertempuran padang pasir yang berdarah, dan strategi brilian yang mengubah peta dunia selamanya. Hari ini kita akan bedah bagaimana House of Saud merebut takhta dari tangan para keturunan Nabi. Untuk memahami kenapa dunia Islam begitu menghormati garis keturunan tertentu, kita harus kembali ke masa hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah, Nabi memiliki 3 putra, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Namun sebuah takdir besar terjadi. Ketiganya wafat saat masih bayi atau di usia yang sangat muda. Bagi budaya Arab kala itu, tidak memiliki pewaris laki-laki seringkali dianggap sebagai pemutus nama besar. Namun dalam Islam ini adalah cara Tuhan untuk menegaskan bahwa kenabian telah berakhir. Nama dan darah beliau tidak diteruskan oleh seorang putra mahkota, melainkan melalui jalur yang lebih lembut namun perkasa. Putri tercintanya, Fatimah Az-Zahra. Satu-satunya jalur biologis Nabi Muhammad yang bertahan dan berkembang adalah melalui pernikahan Fatimah dengan sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Dari pasangan inilah lahir 2 cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Husain. Para keturunan mereka inilah yang hingga hari ini kita kenal dengan gelar Ahlul Bait. Di berbagai belahan dunia mereka dipanggil dengan sebutan kehormatan, Sayyid Tuan atau Syarif yang mulia. Selama lebih dari 1000 tahun, memiliki darah ini di dalam nadi bukan hanya soal kebanggaan, tapi soal mandat moral untuk memimpin umat Islam. Penghormatan umat Islam terhadap Ahlul Bait sangatlah mendalam. Dalam sejarah politik Islam, garis keturunan ini menjadi syarat tak tertulis bagi banyak kekhalifahan untuk mendapatkan pengakuan. Di wilayah Hijaz, yang mencakup Mekah dan Madinah, dinasti Hashimiyah, yang merupakan keturunan langsung Nabi melalui jalur Hasan bin Ali, telah berkuasa selama lebih dari 700 tahun. Mereka dianggap sebagai penjaga alami 2 kota suci. Namun, di tengah stabilitas tradisi ini, muncul sebuah kekuatan baru dari jantung gurun Najd yang tidak memiliki gelar Syarif atau Sayyid di depan namanya. Mereka adalah keluarga Al-Saud. Inilah yang membuat naiknya Al-Saud menjadi fenomena yang sangat unik. Mereka tidak mengandalkan darah, melainkan aliansi dan ideologi. Jika Mekah dan Madinah adalah permata Hijaz yang subur dan kosmopolitan, maka Najd, di jantung semenanjung Arab, adalah antitesisnya. Wilayah ini adalah dataran tinggi yang keras, gersang, dan dihuni oleh suku-suku pengembara yang tangguh. Selama berabad-abad, Najd dianggap tidak menarik bagi kekaisaran besar seperti Ottoman. Namun, di kota kecil bernama Diriyah, sebuah keluarga lokal bernama Al-Saud mulai membangun kekuatan. Mereka memiliki ambisi, tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pedang untuk menyatukan suku-suku Arab yang terpecah belah. Mereka membutuhkan sebuah visi spiritual. Tahun 1744 adalah titik balik sejarah dunia. Seorang ulama reformis bernama Muhammad bin Abdul Wahhab tiba di Diriyah. Ia membawa dakwah Puritan yang ingin mengembalikan Islam ke akarnya, menghapus apa yang ia anggap sebagai penyimpangan tradisi. Disinilah terjadi aliansi yang akan mengubah wajah Timur Tengah. Muhammad bin Saud, pemimpin Al-Saud, dan Muhammad bin Abdul Wahhab membuat sebuah sumpah suci. Al-Saud akan menjadi kekuatan militer dan politik, pedang. Wahabi akan menjadi otoritas keagamaan, doa. Aliansi ini memberi Al-Saud sesuatu yang tidak dimiliki dinasti lain, legitimasi agama. Mereka tidak perlu menjadi keturunan Nabi untuk berkuasa. Mereka cukup menjadi pembela tauhid. Perjalanan menuju Arab Saudi modern tidaklah mulus. Dinasti ini mengalami pasang surut yang dramatis. Negara Saudi pertama hancur oleh serangan Kekaisaran Ottoman melalui tangan penguasa Mesir karena dianggap mengancam otoritas khalifah.
Negara Saudi kedua terjebak dalam konflik internal dan akhirnya dikalahkan oleh saingan mereka, dinasti Al-Rashid. Selama bertahun-tahun, keluarga Al Saud harus hidup dalam pengasingan di Kuwait. Tampaknya ambisi mereka sudah berakhir. Namun, sejarah selalu punya ruang untuk kejutan. Tahun 1902, seorang pemuda bernama Abdulaziz Al Saud ibn Saud melakukan aksi nekat. Dengan hanya segelintir pasukan, ia menyusup ke Riyadh dan merebut kembali benteng Masmak. Inilah awal dari kampanye militer panjang selama 30 tahun. Satu persatu wilayah ia satukan. Puncaknya pada tahun 1924, ia berhasil merebut Hijaz dari tangan Syarif Husain, sang keturunan Nabi dari dinasti Hashimiyah. Pada tahun 1932, Kerajaan Arab Saudi resmi diproklamirkan. Abdulaziz membuktikan bahwa di abad ke-20, organisasi militer yang modern, aliansi politik yang cerdas dengan kekuatan Barat, Inggris, dan kesetiaan ideologi agama jauh lebih menentukan daripada sekadar silsilah darah. Kita sampai pada inti pertanyaan. Jika dunia Islam sangat menghormati keturunan Nabi, mengapa Al Saud, yang secara silsilah bukan Ahlul Bait, bisa memegang kunci Ka'bah? Jawabannya terletak pada perbedaan antara legitimasi biologis dan legitimasi politik. Selama berabad-abad, para syarif Mekah, dinasti Hashimiyah, memiliki darah, tetapi di awal abad ke-20 mereka kehilangan taring. Di sisi lain, Al Saud datang dengan kekuatan militer yang terorganisir, persatuan suku yang solid, dan visi keagamaan yang agresif. Dalam sejarah kekuasaan, seringkali rakyat lebih memilih pemimpin yang bisa memberikan keamanan daripada pemimpin yang hanya memiliki nama besar. Kekuatan utama Abdulaziz Al Saud adalah kemampuannya menyatukan para pejuang tangguh padang pasir yang dikenal sebagai Ikhwan. Ini bukan sekadar tentara biasa. Mereka adalah milisi suku yang telah didoktrin dengan semangat keagamaan yang membara. Bagi para pejuang ini, ketaatan kepada pemimpin, imam, lebih utama daripada penghormatan pada silsilah kuno yang dianggap sudah lemah. Dengan pasukan Ikhwan, Abdulaziz berhasil menaklukkan wilayah demi wilayah. Pesan politiknya jelas, takhta ini tidak diwariskan oleh darah, melainkan direbut dengan pengorbanan dan keberanian di medan tempur. Abdulaziz Al Saud adalah seorang jenius politik. Ia memahami bahwa Arab Saudi adalah mosaik dari ratusan suku yang saling bersaing. Bagaimana cara menyatukannya tanpa darah keturunan Nabi? Jawabannya adalah pernikahan strategis. Abdulaziz menikahi putri-putri dari kepala suku utama di seluruh semenanjung Arab. Melalui jalur ini, ia menjadi menantu, ipar, dan ayah bagi generasi baru pemimpin suku. Ia mengikat seluruh negeri dalam satu ikatan kekeluargaan besar. Jika Anda tidak bisa mengklaim sebagai keturunan Nabi, maka jadilah bapak bagi seluruh bangsa. Inilah yang membuat legitimasi Al Saud merasuk hingga ke akar rumput suku-suku Arab. Langkah paling cerdas dalam sejarah modern Saudi terjadi pada tahun 1986. Raja Fahd bin Abdul Aziz secara resmi menanggalkan gelar His Majesty, Baginda Raja, dan menggantinya dengan Khadimul Haramain, Asy-Syarifain, atau pelayan dua kota suci. Ini adalah manuver legitimasi yang brilian. Dengan menyebut diri sebagai pelayan, Al Saud memposisikan diri mereka bukan sebagai penguasa atas tanah suci, melainkan sebagai fasilitator ibadah umat Islam sedunia. Mereka seolah berkata, kami mungkin bukan keturunan Nabi, tapi kamilah yang paling berkhidmat menjaga warisan Nabi. Gelar ini secara efektif menutup celah perdebatan tentang silsilah dan menggantinya dengan narasi pengabdian. Hubungan antara Ahlul Bait dan politik kerajaan selalu bersifat unik. Bagi penguasa non-Ahlul Bait seperti Al Saud, keberadaan para keturunan Nabi ini adalah pengingat akan standar moral yang tinggi. Meski kini kekuasaan administratif di Arab Saudi dipegang oleh keluarga Saud, penghormatan terhadap Ahlul Bait tetap menjadi pilar budaya yang tak terpisahkan. Hal ini menciptakan sebuah keseimbangan baru. Al Saud mengelola negara dan infrastruktur, sementara penghormatan terhadap keturunan Nabi tetap dijaga sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Saat kita melihat Raja Salman bin Abdul Aziz atau Pangeran Muhammad bin Salman di layar televisi hari ini, kita melihat puncak dari kekuasaan dinasti Al Saud. Secara silsilah, mereka tetaplah putra-putra dari Gurun Najd, bukan keturunan biologis Nabi Muhammad. Namun di Arab Saudi modern, perdebatan tentang siapa kakekmu telah digantikan oleh narasi apa peranmu. Keluarga Al Saud telah berhasil menggeser standar legitimasi dari silsilah darah menjadi legitimasi kinerja dan perlindungan.
Mereka memposisikan diri bukan sebagai pewaris biologis, melainkan sebagai ahli waris politik yang menjaga kedaulatan tanah tempat Islam dilahirkan. Meskipun bukan Ahlul Bait, Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia yang menggunakan nama keluarga sebagai nama negara. Namun secara paradoks mereka menggunakan simbol agama yang paling universal untuk melegitimasi kekuasaannya. Lihatlah bendera hijau mereka. Di sana tertulis kalimat syahadat, menegaskan bahwa dasar negara ini adalah tauhid. Konstitusi mereka pun unik, Al-Quran dan Sunnah. Dengan menjadikan hukum Tuhan sebagai hukum tertinggi, Al-Saud secara cerdik menempatkan diri mereka sebagai pelaksana kehendak ilahi. Ditambah lagi dengan renovasi besar-besaran di Mekkah dan Madinah. Setiap menara baru yang berdiri dan setiap perluasan area tawaf adalah pesan visual kepada dunia Islam. Kami mungkin tidak memiliki darah Nabi, tapi kami memberikan pelayanan terbaik bagi umat Nabi. Kunci stabilitas Arab Saudi modern bukan terletak pada satu garis keturunan, melainkan pada jaring aliansi yang sangat rumit. Aliansi dengan ulama. Keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, keluarga Al-Sheikh, tetap memegang otoritas keagamaan, memberikan stempel halal bagi kebijakan politik raja. Kesetiaan suku. Melalui sistem distribusi kekayaan dan representasi suku di dalam militer serta garda nasional, Raja memastikan bahwa pemimpin suku-suku besar merasa menjadi bagian dari kekuasaan, bukan bawahan. Inilah yang membuat Saudi bertahan dari gelombang Arab Spring. Legitimasi mereka berakar pada kontrak sosial. Raja memberikan keamanan dan kemakmuran, dan rakyat memberikan kesetiaan. Pada akhirnya, sejarah semenanjung Arab mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang kekuasaan. Namun, berdirinya Arab Saudi modern membuktikan bahwa di panggung dunia, sebuah negara tidak hanya dibangun di atas silsilah. Ia dibangun dengan strategi politik yang tajam, kekuatan militer yang disiplin, dan aliansi agama yang kokoh. Dinasti Al-Saud berhasil mengubah takhta yang awalnya dipandang sebagai orang luar, menjadi pelindung utama dari warisan Islam yang paling berharga. Dinasti Al-Saud berhasil mengubah takhta yang awalnya dipandang sebagai orang luar, menjadi pelindung utama dari warisan Islam yang paling berharga.